sisi lain ekonomi kita tetap harus jalan, ya, tapi di sisi lain bagaimana kita juga bisa mengatasi menangani pandemi ini. Sambutannya viral, bubarkan kerumunan, jangan dagangannya. Nanan terkenang keluhan pedagang sekarang mereka hanya bertahan cari makan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau melakukan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pengetatan di Kota Lubuk Linggau hingga 20 Juli mendatang. Semua aktivitas masyarakat di kota ini dilakukan pembatasan mulai pembatasan acara hajatan hingga aktivitas pedagang berjualan supaya tidak menimbulkan kerumunan di masyarakat. Kemarin, ucapan Wali Kota Lubuk Linggau, HSN Pranaputra Sohe, saat apel pelaksanaan PPKM pengetatan di halaman Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau viral di media sosial. Dalam sambutannya, Wali Kota yang biasa dipanggil Nanan ini dapat aparat Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, dan lainnya agar dapat melakukan tindakan tegas bagi pelanggar protokol kesehatan, utamanya adalah tempat kerumunan. Saat itu, Nanan meminta kepada aparat yang bertugas hanya membubarkan kerumunannya saja, bukan pedagang atau dagangannya. Menanggapi hal tersebut, Nanan mengungkapkan sejak dahulu dirinya memang sudah memahami karakter pedagang yang berjualan di dalam kota Lubuk Linggau. Berkaitan dengan sambutannya kemarin yang viral, ketika membahas PPKM pengetatan, sejak awal pandemi dirinya sudah banyak mendapat keluhan dari pedagang berkaitan dengan penghasilan mereka turun saat pandemi. Menurutnya, di sisi lain pemerintah belum mampu memberikan solusi agar mereka tidak berjualan, sementara mereka sendiri mau menertibkan pembelinya agak sulit karena tempatnya terbatas. Nanan mengatakan pedagang saat ini hanya mencari uang hanya untuk sekadar makan, dalam kondisi semacam ini mereka bukan untuk mencari kekayaan. Kesimpulannya, sekarang di kota Lubuk Linggau, meski PPKM pengetatan, tetap mempersilahkan mereka berjualan dengan pembeli 1-2 orang asal tetap menjalankan protokol kesehatan. Nanan mengakui berdasarkan pantauan di lapangan, sejauh ini masih ada pedagang yang belum patuh, bahkan masih banyak yang tidak menurut aturan dan kadang membandel. Bahkan saat itu hanya dengan tepuk tangan, sembari mengatakan sekarang sudah lewat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, mereka langsung bubar dan pengunjung membayar ke kasir penjualan. Nanan juga meminta kepada masyarakat bila benar ingin membantu pedagang dan pemerintah, silahkan beli dagangannya dengan cara dibungkus untuk makan di rumah. Tetapi sekarang pihaknya belum bisa bila diizinkan memberikan bantuan lagi, seperti dahulu ia sangat terdepan asalkan didampingi. Tapi terakhir-terakhir ini yang berkaitan dengan COVID, ini kan kita melihat ya bahwa banyak keluhan-keluhan daripada pedagang-pedagang itu berkaitan dengan penghasilan mereka yang memang menurun. Tidak ditertibkan bayar, mereka sudah nurun ya penghasilan mereka. Apalagi ditertibkan tambah menurun lagi. Nah, sementara kita ini pemerintah kan belum mampu mencarikan solusi bagaimana mereka untuk bisa tidak berjualan kebanyakan. Terus kalau mereka pun mau menertibkan pembelinya itu agak sulit ya. Mereka kan tempatnya terbatas semua. Jadi kalau memang seandainya kita mampu memberikan penghasilan kepada mereka, contoh kan, satu pedagang kita kasih 1 bulan, kalian tidak usah dagang lagi kan, mungkin bisa jadi solusi kan seperti itu. Tapi kan tidak bisa kan, karena mereka ini kan nyari duit untuk makan, kan untuk pedagang itu nyari duit untuk makan, kan untuk kayu, jauh dari nak kayu. Nah, di sisi lain kan kita melihat banyak juga yang ya sebenarnya kan salah mengartikannya, Pak. Kita ini kan lagi pandemi. Itu kan ada istilah rem dan gas. Di sisi lain ekonomi kita tetap harus jalan, ya, tapi di sisi lain bagaimana kita juga bisa mengatasi menangani pandemi ini. Nah, jadi kesimpulan itu ya tetap baik, itu orang mereka tetap jualan dengan bungkusan atau nak beli sikok wong dua wong asal tertib lah jualan, kira-kira seperti itu kan. Nah, tapi di sisi lain ya
jangan pula laju pedagangnya yang diusir dan di apa tuh namanya dimarah-marahi dan sebagainya ya. Nah, mereka nak nyari duit sekali lagi ya, untuk makan ya. Jadi ini mesti kita pahami. Pasti ada juga yang bandel-bandel itu ada lah ya, yang tidak nurut-nurut itu pasti banyak. Nah, itulah ya tugas kita lah, nggak intinya kita sosialisasi, mengawasi ya, dan rutin terus kita ulang-gilir ya. 2 minggu yang lalu kan aku pernah lakukan itu kan, malam minggu banyak orang-orang yang berkerumun makan-makan kan. Nah, akhirnya kita bubarkan, mau bubar cuma pakai tepuk tangan, ya bubar, ini sudah lewat jam 9 malam dan sebagainya, bubar, bayar dulu kan, itu sudah kita lakukan. Dan akhirnya si pedagang kita kasih tahu imbauan ya sedikit memahami lah ya, belum memahami nian ya, aku yakin belum juga, tapi sentuhan yang kita lakukan itu aku yakin ya bisa memberikan peringatan juga baik kepada pedagang maupun pedagang pembelinya ya. Kalau mereka memang nak membantu pedagang itu ya beli banyak-banyak dibungkus ya, makan di rumah atau di tempat yang mana kan ya, ini bisa juga dilakukan minggu habis, karena di rumahnya tuh belum tentu dia tuh cuman ibu dan anak baik, kadang-kadang ada dulurnya yang datang dari dusun ya, nak hidupi dulur dia pula yang hidup dari dusun datang di rumah itu kan ya. Kalau PKH kan nengok berapa ekor anak dan sebagainya ya kan? Tapi di sisi lain kalau ada dulurnya sanak keluarga yang nginep juga di rumah dia itu ya, awaklah miskin tidak dinepi pula, datang pula dulur dari daerah dan sebagainya kan. Nah ini juga miris buat mereka sendiri.